Baiklah. Hari ini kita akan membahas soal prediksi Olimpiade Kimia 2021 dengan materi elektrokimia. Nah, oke, langsung saja kita baca soalnya. Nah, diberikan data sebagai berikut. Nah, ini ada reaksi reduksi, beberapa setengah reaksi untuk halogen, yaitu klorin, bromin, dan iodin, disertai dengan harga potensial reduksinya. Nah, reaksi apa yang akan terjadi jika molekul bromin atau Br2 ditambahkan pada larutan yang mengandung NaCl dan NaI? Oke, berarti di sini Br2 ya yang mau direaksikan dengan Cl- dan I-. Nah, intinya apakah mereka ini berlangsung atau tidak? Di sini kita akan memilih mana reaksinya itu yang bisa berlangsung spontan berdasarkan pada potensial reaksi reduksinya. Nah, jadi kata kuncinya apa? Yaitu potensial reaksi reduksi. Dikatakan reaksi itu berlangsung spontan. Reaksi itu dikatakan spontan atau dapat berlangsung. Dapat berlangsung apabila potensial reaksi reduksi harus lebih besar dibandingkan dengan potensial reaksi oksidasi. Nah, kenapa? Karena nanti kalau dikurangkan hasilnya positif, maka reaksinya adalah spontan. Oke, jadi dari sini kita langsung mengeksekusi optionnya. Nah, yang pertama, option yang pertama, imin direaksikan dengan Br2, menghasilkan I2 ditambah 2 Br-. Kita lihat dalam reaksi ini, siapa yang mengalami reaksi reduksi? Nah, yang A, imin, I2 imin ditambah Br2 menghasilkan I2 tambah 2 Br-. Oke, kita lihat yang mengalami reduksi adalah sudah jelas di sini adalah si Br ya. Ini mengalami reduksi, di mana ini minus 1, ini 0, nah ini mengalami reduksi. Dan yang I, ini pastinya mengalami oksidasi. Oke, nah sekarang kita lihat. Artinya potensial reaksi reduksi yaitu Br itu harus lebih besar dibandingkan dengan I. Ya, sekarang kita lihat Br nilainya 1,07 sedangkan I 0,53. Nah, benar ya, potensial reaksi Br2 itu lebih besar dibandingkan dengan potensial reaksi I2. Nah, dan ternyata ini sesuai, maka ini reaksinya spontan. Oke, ya. Nah, maka udah jelas jawabannya adalah yang A. Nah, sedangkan yang B, kalau udah soal seperti ini kita perlu cek lagi karena akan menyita waktu. Tapi untuk membuktikan, nah tidak apa-apa kita akan yang B. Yang B adalah 2 Cl- direaksikan dengan Br2 menghasilkan Cl2 ditambah 2 Br-. Kita lihat yang mengalami reaksi reduksi adalah si Br2 ya. Ini minus 1, ini 0, nah ini reduksi. Dan yang ini sudah jelas oksidasi. Oke, nah kalau gitu artinya dalam soal ini apa? Yang reaksi reduksi harus lebih besar dibandingkan dengan yang oksidasi. Nah, kita lihat di sini reduksi Br2. Br2 adalah 1,07 sedangkan Cl2 oksidasi 1,36. Lebih besar yang oksidasi. Artinya apa? Dalam reaksi ini potensial reaksi yang reduksi yaitu si Br2 kenyataannya lebih kecil dibandingkan dengan potensial reaksi Cl2 yang ini reduksi oksidasi. Nah, sudah sesuai dengan kenyataan ini. Makanya reaksinya tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Kalau ini dia tadi spontan, yaitu dapat berlangsung. Oke. Oke, next kita ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, bila sejumlah arus dilewatkan ke dalam larutan aqueous CuSO4 yang diasamkan, ya, CuSO4 yang diasamkan. Jadi pembebasan 2 zat secara serentak di katoda, yaitu X mol Cu dan Y liter H2 pada saat STP. Oke, berarti berapa mol yang dilewatkan elektronnya dalam larutan itu? Nah, sekarang kita lihat. Larutannya adalah CuSO4 yang diasamkan. Berarti di katoda, untuk distribusi CuSO4 sendiri, nah itu kan berarti kation CO2-nya yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan untuk asamnya sendiri itu berarti adalah ion
positif yang mengalami reaksi reduksi. Oke, nah berarti di sini karena perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan koefisien, maka mol bisa kita langsung jadikan sebagai koefisien, ya, yaitu small Cu dan Y liter. Oke, kalau Cu-nya di sini adalah sebanyak X mol, kemudian H2 yang dihasilkan itu adalah Y liter saat STP, berarti mol H2 sesuai dengan rumusnya adalah volume per 22,4, berarti ini Y per 22,4 mol. Ya kan? Maka kalau gitu kita bisa jadikan koefisiennya, maka mol Cu2 positif, ini berarti 2X elektron ya, akan menghasilkan X Cu. Nah, untuk yang reaksi hidrogennya berarti 2Y per 22,4 H positif ditambah sama ya 2Y per 22,4 elektron menghasilkan, nah ini Y per 22,4. Oke, H2. Maka total elektronnya ditambahkan saja 2X elektron ditambah ini. Maka elektronnya adalah total elektron dalam larutan. Berarti 2X ditambah 2Y per 22,4. Nah, atau ini kita ubah, kita sederhanakan jadi 2X ditambah Y per 11,2 ya. Nah, inilah dia jawabannya. Maka jawabannya adalah yang dodol. Oke, sampai di sini pembahasan soal kita. Next kita akan lanjut ke materi yang berbeda. Oke, terima kasih.